Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pembimbing Praktikum Bapak Dr. M. Zaki SAG MA, yang saya hormati para hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat limpahan karunia-Nya lah kita diberikan kesehatan, kita diberi umur panjang, kita diberikan rezeki. Yang kedua kalinya, selawat beriringkan salam tak lupa pula kita hanturkan atas junjungan Nabi Agung kita, yakni Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli syarifah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan sedikit tausiah yang saya beri judul Remaja dan Pemuda sebagai Aset Masa Depan Bangsa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alvin Toffler dalam bukunya The Future Shock in the Third Wave, beliau menyatakan era milenium adalah era institutional change, yaitu era yang menjamurnya berbagai media komunikasi. Konsekuensinya di suatu sisi lain melahirkan nilai-nilai positif, namun di sisi lain overloading information melahirkan disease of adaptation, penyakit adaptasi. Penerimaan unsur-unsur budaya asing tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya. Ketika orang barat judi, remaja dan pemuda kita terlena dengan gaplek dan remi. Ketika orang barat terlena dengan minum-minuman keras, remaja dan pemuda kita terlena dengan mabuk-mabukan, tenggak whisky, brandy. Bahkan yang paling besar dan mendasar, penyakit adaptasi ini melahirkan dehumanisasi, demospiritualisasi. Akibatnya manusia hidup bebas, keras, beringas, ganas, bahkan lebih ganas daripada binatang buas. Disinilah pentingnya pembangunan kepribadian yang positif, apalagi kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa innahu ilaihi tuhsyarun, yang artinya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih, tak pilih kasih, maha penyayang, tercurah sayang. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Quran Surah Al-Anfal ayat 24.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam membangun remaja dan pemuda maka hendaknya dapat membatasi antara dirinya dengan hatinya. Namun, seperti apakah membatasi antara manusia dengan hatinya? Al-Samarkandi di dalam kitab tafsir Bahar al-Ulum yang disebutkan dengan Yahulu bainal mar'i wa qalbi adalah membatasi antara orang mukmin dengan kemaksiatannya yang mengarahkannya dan mendekatkannya dengan api neraka, serta membatasi antara orang kafir dengan ketaatannya yang dapat mendekatkannya dengan syurga. Hadirin, penjelasan di atas menunjukkan bahwa seseorang yang beriman bisa saja masuk ke dalam api neraka jika tidak bisa. Arahan berpikir ayat di atas bukan hanya menjurus kepada eksklusivisme Islam saja, sehingga seringkali menafikan civil society yang sesungguhnya harus terus dibangun. Lebih detail, di dalam ayat selanjutnya, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa sendi-sendi bangunan masyarakat akan melemah jika kontrol sosial melemah. Akibat kesalahan tidak hanya menimpa yang bersalah, tabrakan tidak hanya terjadi akibat kesalahan dari kedua pengendara. Bisa saja yang bersalah hanya seorang, tetapi kecelakaan dapat beruntun menimpa sekian banyak kendaraan. Karena itu, ayat ini berpesan, buatlah perisai antara diri Anda dengan ujian dan bencana dengan jalan memelihara hubungan harmonis dengannya. Laksanakanlah tuntunannya dengan anjurkan pula orang lain berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Karena jika tidak, kita semua akan ditimpa bencana. Baiklah, kesimpulan dari tausiah saya. Marilah kita sama-sama membangun generasi pemuda yang berpikir positif. Sesungguhnya inna fi yadi subani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah nasib dan urusan umat, dan di kaki pemudalah kehidupan suatu umat. Maju dan mundurnya suatu kaum tergantung kepada generasi mudanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada benarnya, itu semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Bila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.